Nah, itulah 4 lubang yang perlu kita waspadai. Jangan sampai 4 lubang ini kemasukan benda luar, karena itu dapat membatalkan puasa. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian setelah malam nisfu Sya'ban, kita akan memasuki 1 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan membaca 1 hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Seperti biasa, kitab yang kita kaji setiap malam Sabtu ini adalah kitab hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini gurunya dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari guru daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar ini ada 2 ya. Ada Al-Haytami dan ada Al-Asqalani. Al-Haytami terkenal sebagai ahli fikih, sementara Al-Asqalani terkenal sebagai ahli hadis. Nah, kitab yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah kitab hadis yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif. Pengarang kitab ini mengatakan, At-Tarhib min iftari syai'in min Ramadan min ghairi udrin. Ultimatum, ancaman bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur. Tidak sakit, tidak dalam keadaan perjalanan, tidak punya uzur, tapi dia sengaja membatalkan puasanya atau memang tidak berpuasa sama sekali di bulan suci Ramadan. Apa dosanya? Apa bahayanya? Ini akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Hadisnya cuma 1 yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah artinya apa? Bapak Ibu masih ingat? Bapaknya kucing. Abu bapak. Hurairah isim tasghir dari hirrun yang artinya kucing. Jadi Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Nah, hadis ini diriwayatkan dari bapaknya kucing. Cuman ini julukan bukan nama. Siapa nama aslinya bisa dilihat di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Nama bapaknya adalah beliau Abdurrahman bin Safar. Keterangan ini pun bisa didapatkan di dalam kitab Subulus Salam, syarah dari kitab hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Amiri As-Sun'ani Muhammad bin Ismail. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan bapaknya kucing, Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dalam ilmu balaghah ini disebut khobariyatun lafzon insya'iyatun makna. Secara lafaz berbentuk informasi, tapi secara makna berbentuk doa. Maka radhiyallahu anhu, walaupun diksinya adalah diksi fi'il madhi, tapi maknanya doa. Maka cara mengartikannya adalah semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? Man aftara yauman fi Ramadan. Barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan walaupun cuma 1 hari, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya keringanan, tanpa adanya dispensasi, wala marodin, juga tanpa adanya sakit. Jadi dia sengaja berbuka puasa tanpa ada uzur, tanpa ada sakit, tanpa ada keringanan dalam agama. Apa lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shamahu. Maka yang 1 hari tersebut tidak akan bisa diqadha, tidak akan bisa diganti, walaupun dia berusaha menggantinya dengan puasa 1 tahun penuh. Makanya hati-hati Pak. Ya. Bulan suci Ramadan ini bulan yang keramat. Bulan yang sunnahnya saja dianggap wajib, dan wajibnya akan mendapatkan 70 kali lipat pahala. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Maka ketika seseorang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan, maka semua maksiat akan dilipat. Ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Maribari, murid daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Irsyadul Ibad. Nah, beliau membahas bahwasanya setiap waktu yang mulia dan tempat yang mulia, selain pahalanya dilipat gandakan, maka dosa-dosa dan maksiatnya pun akan dilipat gandakan. Nah, makanya hati-hati di bulan suci Ramadan. Walaupun pahalanya melimpah, tapi bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Rawahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa akhrajahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 ulama hadis dan disahihkan, divalidasi oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau kita berbicara kitab hadis sahih, maka kitab hadis sahih itu jumlahnya 5. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim. 5 kitab ini adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih. Nah, salah satunya adalah hadis tadi yang kita baca, tertulis, termuat di dalam Sahih Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dosa orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dari awalnya tidak berpuasa, atau sebetulnya dia berpuasa tapi dia membatalkan puasa tersebut. Nah, sekarang saya akan memasuki beberapa hal yang berpotensi besar untuk membatalkan puasa kita. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Tidak semuanya,
karena pembatalan puasa begitu banyak. Nanti setelah saya menjelaskan, Bapak Ibu di akhir boleh bertanya tentang pembatalan-pembatalan yang belum saya jelaskan. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berpuasa, maka ada 4 lubang yang perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai. Kenapa? Karena jika ada benda dari luar masuk melalui salah satu dari 4 lubang ini, maka puasa seseorang akan menjadi batal. Apa 4 lubang yang harus diwaspadai? Yang pertama yaitu lubang mulut. Barang siapa yang memasukkan makanan atau minuman atau apapun itu melewati lubang mulut, maka puasanya akan menjadi batal. Mana batasannya? Para ulama mengatakan batasannya adalah tenggorokan bagian atas, makhraj huruf kha dan makhraj huruf gha. Coba Bapak Ibu ucapkan kha, kha, gha, gha. Kira-kira tempatnya di mana? Lak-lakan. Tenggorokan bagian atas. Jadi dalam ilmu tajwid, tenggorokan kita terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu makhraj huruf hamzah ha. Hamzah ha. Dan tenggorokan bagian tengah adalah makhraj huruf ain ha. Ain. Sementara tenggorokan bagian atas itu adalah makhraj huruf kha dan gha. Ghair kha. Ini kira-kira disebut huruf apa dalam ilmu tajwid? Huruf idhar, hamzah ha, ain ha, ghair kha. Nah, para ulama mengatakan bahwa batasan makan, batasan minum adalah tenggorokan bagian atas, yaitu makhraj huruf gha dan kha. Artinya apa? Jika ada makanan dan minuman yang melewati makhraj huruf gha dan kha, maka seketika itu pula puasa seseorang menjadi batal. Sebaliknya, kalau makanan, minuman atau apapun itu masih berada di rongga mulut, belum melewati makhraj huruf kha dan gha, selama itu pula puasanya belum batal. Contoh Bapak Ibu, ada seseorang di siang hari Ramadan kebita ngelihat gorengan. Dia puasa, tapi imannya tipis, setipis tisu. Ngelihat tukang gorengan aja udah kebita. Akhirnya dia beli gorengan. Kemudian dimakan mulutnya. Dan dia kunyah sampai lembut. Belum lagi dimasukin cabenya. Mantap pokoknya lah ya. Udah lembut. Tapi belum ada satupun bagian dari gorengan tersebut yang melewati makhraj huruf kha dan gha. Pertanyaannya, kira-kira puasa orang tersebut sudah batal atau belum? Belum. Kenapa? Karena batasan pembatalan puasa adalah makhraj huruf kha dan gha. Selama masih berada di rongga mulut, selama belum melewati makhraj huruf kha dan gha, selama itu pula puasanya belum batal. Akhirnya setelah gorengannya lembut, dicampur cabenya juga ada lembut, tinggal nelet. Kemudian orang tersebut bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ini kan dosa besar. Akhirnya dia keluarkan semua gorengannya, ya, sehingga dia pun selamat dari pembatalan puasa.
Pak Ustadz, dia kan sudah niat batal puasa, kok nggak batal puasanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekedar niat membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Bapak Ibu yang hadir Ramadan niat membatalkan, saya pengen batalin puasa, ngambil pisang, udah dibuka, udah niat banget itu, tapi dia belum memasukkan pisang ke dalam mulutnya dan belum melewati makhraj huruf kha dan go. Apakah puasanya batal? Tidak. Sekedar niat membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu sekedar niat membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Ibu lagi sholat zuhur, Allah, nanti kalau ada tukang paket, gua batalin sholatnya. Kenapa? COD. Kalau nggak dibayarin dia bisa pergi lagi. Nah, maka seketika niat membatalkan sholat, seketika itu pula sholatnya batal, walaupun tukang paketnya belum datang. Atau misalkan sholat lagi, Allahu Akbar, ibu niat, nanti kalau hujan saya batalin sholatnya. Kenapa? Jemuran. Maka walaupun hujannya belum turun, ibu sudah batal sholatnya. Kenapa? Sekedar membatalkan sholat, sudah batal sholatnya. Nah, ini beda dengan puasa. Puasa itu sekedar membatalkan puasa tidak batal, ya. Tapi jika sudah benar-benar melakukan pembatalan, baru batal puasanya. Pak Ustadz, bagaimana hukum nelen ludah? Apakah menelan ludah dapat membatalkan puasa atau tidak? Saya pernah melihat Bapak Ibu orang yang sedang puasa Ramadan dikit-dikit cum, dikit-dikit cum. Saya tanya kenapa kok dikit-dikit ngeludah? Dia bilang takut batal Pak Ustadz puasanya. Pertanyaannya, apakah menelan ludah dapat membatalkan puasa? Maka ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Apa kata Syekh Zainuddin? Menelan ludah tidak membatalkan puasa sekalipun engkau kumpulkan terlebih dahulu ludah tersebut. Sampai gini Pak. Bodoh. Dikumpulkan sumut namanya itu loh. Masya Allah. Kemudian ditelan, blak 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 blak. Dah seger amat siang-siang Ramadan. Kata Syekh Zainuddin, tidak batal puasanya dengan kayak urusan mah kata Sirok Marjan. Nah, jadi selama ludahnya itu tidak keluar batasan mulut, tidak keluar batasan bibir kita, maka selama itu pula ludah boleh ditelan. Tapi kalau ludahnya sudah keluar dari batasan, sudah keluar dari mulut, kita isap lagi, kemudian kita telan, maka itu dapat membatalkan puasa. Itu yang pertama ya Bapak Ibu, lubang yang harus kita waspadai. Jangan sampai ada makanan, minuman atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita lewat lubang mulut. Karena itu dapat membatalkan puasa. Lubang yang kedua yang perlu kita waspadai apa? Yaitu lubang hidung. Barang siapa yang memasukkan benda luar ke dalam tubuh melewati lubang hidung, maka puasanya batal. Mana batasannya? Batasannya adalah batang hidung bagian atas. Kan batang hidung ada yang bawah, ada yang atas. Yang atas ini yang sejajar dengan mata.
Jika seseorang memasukkan sesuatu melewati batang hidung, lewat batang hidung dan melewati batasannya, maka batal puasanya. Sebaliknya, kalau belum melewati batasannya, maka belum batal. Jadi kalau cuma begini doang Bapak Ibu, naon ieu bahasana ya? Ngupil. Jadi ngupil itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena belum lewat batasannya. Pak Ustadz, saya lagi puasa tapi mau istinsyak. Kira-kira boleh atau tidak? Kira-kira istinsyak itu apa Bapak Ibu? Istinsyak itu salah satu sunnah wudu. Caranya adalah dengan mengambil air di telapak tangan, kemudian kita hirup, kemudian kita keluarkan. Menghirupnya namanya istinsyak dan mengeluarkannya namanya istinsar. Itu sunnah ketika wudu. Dan sunnahnya sampai hidung terasa pedih. Jadi hidung sedikit pedih baru kita keluarkan. Dalam ilmu kesehatan itu jadi terapi sakit kepala. Ada orang Saudi sakit kepala berobat ke Perancis. Bapak orang Islam iya. Kok bisa orang Islam sakit kepala? Lah emang nggak boleh dong orang Islam sakit kepala? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang Islam itu belum dipakai. Kata dokter Perancis, karena orang Islam itu memiliki terapi alami, terapi sakit kepala apa? Yaitu istinsyak dan istinsar ketika berwudu. Siapa orang yang wudunya itu bukan sekedar kewajiban, tapi sunnah-sunnahnya dilaksanakan, maka mustahil sakit kepala. Akhirnya si Arab ini pun semenjak itu dia tidak pernah meninggalkan istinsyak. Karena dalam dunia kesehatan ini menjadi terapi sakit kepala. Maka bagus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setiap kali berwudu maka jangan tinggalkan istinsyak dan istinsar sampai hidung sedikit terasa pedih. Nah, di dalam Sahih Bukhari kata Nabi, illa antakuna so'iman, kecuali engkau sedang berpuasa. Artinya apa? Ketika engkau berpuasa, jangan melakukan istinsyak terlalu dalam. Istinsyaknya biasa aja, ambil air begini, ngebersihin lubang hidung aja dah, begini ya, bersihin lubang hidung. Jangan sampai dihirup, karena itu berpotensi untuk membatalkan puasa kita. Itu lubang yang kedua yang perlu kita waspadai. Lubang yang ketiga yaitu lubang kubul. Kira-kira kubul itu apa Bapak Ibu? Iya, lubang bawah yang bagian depan. Tempat buang air kecil, namanya kubul. Nah, jika ada sesuatu masuk lewat lubang kubul, maka itu dapat membatalkan puasa. Cuman kalau laki-laki kayaknya aman. Kenapa? Karena lubangnya kecil. Dia harus melewati perantara selang. Ya, ada selangnya laki-laki aman. Maka yang perlu waspada adalah perempuan. Perempuan, ibu-ibu ketika istinja, maka bagian yang dibersihkan adalah bagian yang nampak ketika jongkok. Jadi pas jongkok nampak, itu yang wajib dibersihkan. Adapun yang tidak nampak, jangan sampai dikorobetan. Tuh, kejero-jero tak gitu. Karena memasukkan jari ke dalam lubang kubul itu dapat membatalkan puasa. Jadi ibu istinja ulah jero-jero. Ya. Jadi bagian yang nampak ketika ibu jongkok, bagian itu saja yang dibersihkan. Siram air, kemudian usap-usap, selesai. Gak usah ke dalam-dalam. Kayaknya lubang ini perlu kita percepat nih. Langsung lubang yang terakhir.
yaitu lubang dubur, lubang bawah bagian belakang yang lubang tempat mengeluarkan air, buang air besar, BAB. Nah, sama ketika kita Bapak Ibu buang air besar, maka istinjanya itu cukup di bagian yang nampak ketika kita jongkok. Kita jongkok, kita lebarkan jongkok kita. Nah, bagian yang nampak itu saja yang dibersihkan. Jangan sampai dikorobetan ke dalam-dalam. Wah, asa kurang bersih ya tak, kok jero-jero tak. Lah, jeung jero-jero nama mual bersih-bersih Bapak Ibu ya. Jadi cukup bagian yang nampak saja ya. Pak Ustadz, di siang hari Ramadan saya nggak bisa buang air besar. Apa bahasanya? Nggak, kabebeng. Bahasa Indonesianya apa kabebeng? Iya, nggak bisa BAB. Akhirnya apa? Akhirnya saya lihat di iklan, beli obat namanya Dulcolax. Saya beli Dulcolax. Bagaimana cara makainya? Dimasukkan ke dubur, kemudian dipencet. Nah, cairannya itu akan menguras bagian kotoran di dalam tubuh kita, sehingga buang air besar menjadi lancar. Plong. Pertanyaannya, ketika puasa memakai Dulcolax, apakah dapat membatalkan puasa? Maka para ulama mengatakan, ya, itu dapat membatalkan puasa. Makanya Bapak Ibu, kalau tidak terlalu parah, nanti pakai Dulcolax ntar sudah buka puasa. Tapi kalau sudah tidak tertahan, perut sakit, badan gak enak, ya sudah, batalkan puasanya, pakai Dulcolax, kemudian tinggal dikodok saja, tidak dosa, darurat. Ya. Nah, itulah 4 lubang yang perlu kita waspadai. Jangan sampai 4 lubang ini kemasukan benda luar, karena itu dapat membatalkan puasa. Yang terakhir, Pak Ustadz, masih ada 2 lubang lagi. Apa? Lubang mata dan lubang telinga. Bagaimana hukum memasukkan sesuatu lewat lubang mata dan lubang telinga? Oke, kita rinci satu-satu. Pertama, lubang mata. Para ulama, salah satunya di dalam kitab Fiqhus Syiyam yang dikarang oleh Ad-Duktur Muhammad Hasan Hitu, beliau mengatakan bahwa memasukkan sesuatu lewat lubang mata itu tidak membatalkan puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai celak ketika puasa Ramadan. Itu membuktikan bahwa memasukkan sesuatu lewat lubang mata tidak membatalkan puasa. Bapak Ibu, di siang hari Ramadan naik motor, akhirnya kaperengpenan, kemasukan debu matanya. Kira-kira batal nggak puasanya? Tidak batal. Kemudian Bapak Ibu beli Insto, obat tetes mata, karena gatal matanya. Kemudian memakaikan obat tetes mata ke dalam mata kita. Pertanyaannya, puasa batal atau tidak? Tidak batal. Karena memasukkan apapun lewat lubang mata itu tidak membatalkan puasa. Pak Ustadz, terkadang pakai Insto terasa di tenggorokan, agak peret-peret gitu ya. Bagaimana hukumnya, batal atau tidak? Maka Syekh Muhammad Hasan Hitu dalam Fiqhus Syiyam mengatakan tidak batal. Walaupun terasa di tenggorokan. Kenapa? Karena Insto masuk ke tenggorokan bitasyarrubil masam, lewat pori-pori. Sebetulnya mata kita kalau mohon maaf dicabut itu jalan buntu, Pak. Tidak ada saluran yang menghubungkan. Maka Insto tadi masuk ke tenggorokan lewat pori-pori dan itu tidak jadi masalah. Sama seperti kita wudhu membasuh tangan, maka sebagian airnya ada yang masuk ke dalam tubuh kita lewat pori-pori dan itu tidak membatalkan puasa. Lubang yang terakhir adalah lubang telinga. Pak Ustadz, bagaimana hukum pakai cotton bud? Gatel banget kuping pakai cotton bud. Atau telinga saya bermasalah, saya pergi ke dokter THT, dimasukin alat untuk membersihkan kuping saya, setelah itu diberikan obat tetes telinga. Apakah menggunakan cotton bud, obat tetes telinga, dimasukkan alat oleh dokter THT, itu dapat membatalkan puasa?
Maka kita kutip kalam Imam Ghazali, dan ini dinukil di dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam, bahwa pendapat yang sesuai dengan ilmu kedokteran, dan ini maslahat relevan buat kita di zaman sekarang, apa? Bahwa memasukkan sesuatu lewat lubang telinga itu tidak membatalkan puasa. Jadi ibu, bapak boleh pakai cotton bud di siang hari Ramadan, obat tetes telinga dan lain sebagainya. Hukumnya boleh. Cuman alangkah baiknya ditahan dulu nanti sampai buka puasa aja. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang melarang memasukkan sesuatu lewat lubang telinga. Jadi lubang telinga ini, Pak, ya, lubang yang sengketa. Kalau tanah kan ada tanah sengketa. Ini lubang sengketa ini. Ya, lubang sengketa. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau 4 lubang tadi, mulut, hidung, kubul, dubur, ulama sepakat dapat membatalkan puasa. Lubang mata, ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Tapi lubang telinga, di sini sengketa ulama. Sebagian seperti Imam Ghazali mengatakan tidak batal, tapi sebagian lagi mengatakan batal. Ya sudah, pendapat yang ringan saja, pendapat Imam Ghazali. Ya. Titik sampai situ.